Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Perkenalkan, saya Maita Putri Pratama. Saya mahasiswa pendidikan geografi di Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2003789. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah geologi, saya akan menjelaskan salah satu dari jenis batuan, yaitu batuan beku. Tapi sebelum langsung membahas tentang batuan beku, saya akan membahas dulu apa itu batuan. Yuk kita bahas. Dalam geologi, batu atau batuan merupakan benda yang padat atau solid yang terbentuk secara alamiah dari mineral atau mineraloid. Bagian terluar bumi yaitu litosfer juga terbuat dari batuan. Dalam sebuah bangunan, batuan biasa digunakan sebagai fondasi untuk bangunan kurang dari ketinggian 10 meter. Di permukaan bumi ini kita dapat dengan mudah menemukan berbagai jenis batuan. Batuan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf. Atas dasar apa pengklarifikasian batuan ini? Batuan ini diklarifikasikan berdasarkan bagaimana proses terbentukan batuan tersebut. Nah, yang akan saya bahas yaitu tentang batuan beku. Apa sih batuan beku itu? Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan bumi sebagai batuan intrusif atau di atas permukaan bumi sebagai batuan ekstrusif. Magma menurut para ahli didefinisikan sebagai cairan silikat yang kental dan pijar yang memiliki temperatur tinggi sekitar 1500 sampai 2500 derajat Celcius. Dan magma ini bersifat mobile atau dapat bergerak. Magma ini terletak di bagian kerak bumi paling bawah. Nah, si pergerakan magma yang bersifat mobile itu kadang dia ingin naik ke permukaan bumi, seolah-olah dia menerobos permukaan bumi. Di perjalanannya, magma yang naik ini akan mengalami kenaikan temperatur, penurunan tekanan, dan perubahan komposisi. Nah, ketiga hal tersebut akan menyebabkan magma ini mengalami pendinginan, mengeras, dan menjadilah batuan intrusif. Hal yang sama juga akan terjadi pada magma yang diletuskan oleh gunung berapi. Magma yang keluar ke permukaan bumi akibat aktivitas vulkanis akan mengalami ketiga proses yang sama, perubahan komposisi, dan sebagainya, lalu akan membentuklah sebuah batuan beku ekstrusif. Setelah membahas bagaimana proses terbentuknya batuan beku, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari batuan beku tersebut. Batuan beku ini memiliki jenis yang bervariasi. Nah, yang pertama ada basalt scoria. Basalt scoria merupakan batuan beku dengan memiliki ciri warna abu-abu kehitaman. Batuan ini disusun seluruhnya oleh mineral gelas. Struktur skoria berupa struktur yang berpori dan tidak teratur dalam massa dasar gelas. Jenis yang kedua ada diabas. Batuan diabas merupakan jenis batuan beku yang terbentuk akibat tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Komposisi batuan diabas merupakan batuan beku basa yang mengandung miskin silika sekitar 45-52%. Ciri batuan diabas mengkilap seperti pecahan kaca kecil, memiliki warna hitam, putih coklat, dan abu-abu.
Tekstur batuan ini seperti pasir-pasir halus. Lalu yang ketiga adalah diorit. Diorit terbentuk dari hasil peleburan lantai samudra pada suatu zona subduksi, dan diorit merupakan batuan beku intrusi yang memiliki warna coklat, coklat kehitaman, dan abu-abu dengan bercak hitam. Tekstur batuan ini adalah veneris yang mineralnya berbutir kasar hingga sedang. Diorit termasuk ke dalam batuan yang kaya dengan kuarsa. Batuan ini terdiri dari kurang lebih 65% plagioklas dan 35% mineral silikat gelap seperti biotit dan augit. Kegunaan batu diorit ini sebagai ornamen dinding maupun lantai bangunan gedung dan sebagai bahan bangunan atau sebagai hiasan untuk bangunan. Lalu yang keempat adalah lava basalt. Lava basalt merupakan batuan beku yang terbentuk dari pendinginan magma di permukaan atau dekat permukaan. Batuan jenis ini memiliki ciri masif berwarna gelap dan memiliki kristal-kristal kecil. Yang kelima ialah gabbro. Gabbro memiliki warna yang gelap. Warna yang gelap ini merupakan ciri dari batuan yang memiliki kandungan mineral silika yang rendah dan bersifat basa. Struktur batuan ini adalah masif, tidak terdapat rongga atau lubang udara. Mineral pada batuan ini dapat terlihat dengan kasat mata. Komposisi mineralnya yaitu olivin, piroksin, dan ambifol. Kegunaan batu gabbro yaitu adalah untuk penghasil pelapis dinding atau sebagai marmer dinding. Nah, yang keenam ada peridotit. Peridotit adalah batuan plutonik yang terjadi dari hasil pembekuan magma berkomposisi ultrabasa pada kedalaman tertentu dari permukaan bumi. Mineral pembentuk batuannya adalah mineral mafiz yang terdiri dari olivin, piroksin, dan hornblenda sekitar 85-95%. Lalu ada mineral biji yang terdiri dari magnetit, ilmenit, kromit, dan sebagainya yang terdiri sekitar 10-3%. Lalu ada plagioklas kalsium sekitar 5%. Yang ketujuh ada batu apung. Batu apung adalah jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding gelas. Batuan ini terbentuk dari magma asam oleh aksi letusan gunung api yang mengeluarkan materialnya ke udara, kemudian mengalami transportasi secara horizontal dan terakumulasi sebagai batuan piroklastik. Mineral-mineral yang terdapat dalam batu apung adalah feldspar, kuarsa, obsidian, kristobalit, dan tridimit. Kegunaan dari batu apung ini adalah untuk mengamplas atau menghaluskan kayu. Di bidang industri digunakan sebagai bahan pengisi atau filler, isolator, temperatur tinggi, dan lain-lain. Dan yang kedelapan ada granit. Granit merupakan salah satu batuan beku yang bertekstur granitik dan struktur holokristalin, serta mempunyai komposisi kimia kurang lebih 70% CO2 dan 15% Al2O3. Sedangkan mineral lainnya terdapat dalam jumlah yang kecil seperti biotit, muskopit, hornblende, dan piroksen. Umumnya granit berwarna putih keabuan, dan kegunaan batu granit ini sebagai bahan bangunan atau batu hias. Nah, itu dia penjelasan tentang batuan beku. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh audiens dan semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam geografi, lestari bumiku, hidup mahasiswa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.